nama saya Citra Revilita dengan NIM 2500061. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hasnah Faiza ARH selaku dosen pengampu bahasa Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Kayla Leatita dengan NIM 2500060. Yang kedua ada saya sendiri Citra Revilita dengan NIM 2500061. Yang ketiga ada Della Zahra dengan NIM 2500062 dan yang keempat ada Deswita Deva Maharani dengan NIM 2500063. Kita masuki materi yang pertama, yaitu kerangka konseptual. Konsep nasionalisme Indonesia dibangun oleh para pendiri negara atas dasar atau fondasi bahasa, bukan fondasi ras atau etnis ataupun agama. Pernyataan atas nilai keberadaan bahasa Indonesia diwujudkan dalam bentuk pengamalan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelenggaraan mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi mengupayakan peningkatan penghayatan sivitas akademika agar mampu menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas permasalahan hilangnya bahasa Indonesia di masyarakat. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia dibentuk dengan misi mencerdaskan kehidupan bangsa setiap warga, terutama mereka yang sudah terdidik. Bukan hanya dituntut untuk mampu memahami segala macam informasi, melainkan juga mengajarkan dan menghasilkan inovasi dari hal tersebut. Bagi mereka yang mendapat misi itu, sepertinya benar-benar mempelajari, menghayati, dan menguasai pembelajaran bahasa Indonesia, agar dapat diimplementasikan dalam aktivitas sosial bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Titia dengan NIM 2500060. Di sini saya akan menjelaskan visi dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Visi kompetitif. Dengan visi tersebut diharapkan menjadi program studi yang memiliki wawasan global dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah yang mampu bersaing baik lokal maupun nasional. Yang kedua, unggul. Dengan visi tersebut diharapkan menjadi program studi yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang pendidikan bahasa sastra, bahasa Indonesia dan daerah. Yang ketiga, adaptif. Dengan visi tersebut diharapkan menjadi program studi yang adaptif terhadap penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, terpercaya. Dengan visi tersebut diharapkan menjadi program studi yang terpercaya melalui pengembangan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah arah. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, yang pertama, menumbuhkan sikap yang mampu mengapresiasi nilai-nilai bahasa Indonesia. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas keberadaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, mampu menganalisis permasalahan dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan, kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara akademik baik dalam bentuk bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Zahra, NIM 2500062, nomor absen 8. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu kompetensi dan desain pembelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi berbahasa merupakan tindak mempergunakan bahasa secara nyata untuk tujuan berkomunikasi. Kegiatan berbahasa atau kompetensi berunjuk kerja bahasa merupakan manifestasi nyata kompetensi kebahasaan seseorang. Kompetensi berbahasa mencakup 4 keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang pertama, menyimak. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif reseptif. Artinya, dalam kegiatan menyimak, seseorang harus mengaktifkan pikirannya untuk dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa, memahaminya, dan menafsirkan maknanya sehingga tertangkap pesan yang disampaikan pembicara.
Yang kedua, berbicara. Kata kompetensi komunikasi kerap sekali dimaknai sebagai kemampuan seseorang berbicara. Orang yang dapat berbicara dengan lancar dan percaya diri di depan umum sering dikatakan sebagai orang yang memiliki kompetensi komunikasi yang baik. Yang ketiga, membaca. Membaca merupakan keterampilan yang bersifat reseptif yang merupakan salah satu cara berkomunikasi yang melibatkan kemampuan menerjemahkan simbol verbal seperti huruf kata yang tertulis dalam bahasa lisan sehingga menjadi bermakna. Kegiatan menerjemahkan simbol verbal yang tertulis menjadi bahasa lisan melibatkan penglihatan, pendengaran, ingatan, khayalan, pengamatan, pengertian, dan kemampuan bicara yang baik. Yang keempat, menulis. Menulis adalah kegiatan menuangkan suatu gagasan ke dalam tulisan, baik tulisan tangan maupun digital. Selaras dengan itu, menulis juga merupakan sebuah proses, yakni proses mengungkapkan suatu ide atau gagasan yang diwujudkan dengan bahasa tulis. Menulis memiliki keterkaitan erat dengan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Deva Maharani dengan NIM 2500063. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada tematik yang memiliki tujuan menggabungkan atau menyatukan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dalam menghasilkan konteks yang baru. Yang kedua ada saintifik, yaitu menjadikan keilmiahan, objektif, dan sistematif yang diutamakan dalam mengamati, menalar, menemukan, mengasahkan, dan menjelaskan suatu teks. Yang ketiga ada proyek, yaitu mengutamakan penggabungan kelompok yang beraneka ragam dalam menyusun suatu proyek. Yang keempat ada masalah, yaitu menjanjikan suatu masalah dan menjelaskan masalah tersebut. Yang kelima ada kolaboratif, yaitu kerjasama antara dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda dalam menyusun suatu proyek. Dan yang terakhir ada teks, terdapat unsur-unsur yang menjadikan pokok pembelajaran.